Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cafe Literasi. Hari ini kita akan melanjutkan membahas prediksi soal PPPK Guru SD tahun 2024 beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Baiklah Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan marilah kita mulai. Nomor satu. Seorang guru mengajarkan konsep perkalian kepada siswa kelas 4 dengan pendekatan yang memungkinkan mereka menemukan hubungan antar konsep matematika, seperti pengelompokan objek. Apa langkah yang tepat bagi guru untuk menilai pemahaman siswa secara mendalam dalam pembelajaran ini? A. Memberikan latihan soal yang sama dengan soal yang sudah dibahas sebelumnya. B. Mendorong siswa untuk menjelaskan bagaimana mereka menyelesaikan masalah perkalian dan mengapa mereka memilih metode tertentu. C. Memberikan tes pilihan ganda dengan soal-soal yang mudah dijawab. D. Membiarkan siswa menyelesaikan soal tanpa memberikan umpan balik. E. Menggunakan soal yang hanya memeriksa hafalan rumus perkalian. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mendorong siswa untuk menjelaskan cara mereka memecahkan masalah dan alasan di balik pilihan mereka. Penjelasannya, berpikir kritis melibatkan pemahaman yang mendalam dan kemampuan untuk menyusun argumen. Dengan meminta siswa untuk menjelaskan proses pemecahan masalah mereka, guru membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta memahami alasan di balik solusi yang mereka pilih. Ini juga memberi siswa kesempatan untuk belajar dari pemikiran mereka sendiri dan rekan-rekan mereka yang memperkaya pemahaman konsep. Jadi kunci jawaban nomor satu adalah B. Mendorong siswa untuk menjelaskan bagaimana mereka menyelesaikan masalah perkalian dan mengapa mereka memilih metode tertentu. Nomor 2. Seorang guru kelas 5 memberikan proyek yang melibatkan penelitian sederhana mengenai lingkungan sekitar untuk meningkatkan keterampilan berpikir ilmiah siswa. Apa tujuan utama yang ingin dicapai dengan pendekatan ini? A. Agar siswa menghafal fakta tentang lingkungan. B. Agar siswa dapat mengerjakan proyek dengan cara yang cepat dan mudah. C. Untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk mencari informasi, mengobservasi, dan menyimpulkan hasil penelitian mereka sendiri. D. Agar siswa dapat mengikuti instruksi tanpa perlu berpikir kritis. E. Agar siswa hanya mempresentasikan hasil pekerjaan mereka tanpa memahami prosesnya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk mencari informasi, mengobservasi, dan menyimpulkan hasil penelitian mereka sendiri. Penjelasannya, proyek penelitian sederhana bertujuan untuk melatih siswa dalam berpikir ilmiah, yaitu dengan mendorong mereka untuk melakukan observasi, mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan membuat kesimpulan. Ini adalah inti dari pendekatan ilmiah yang membantu siswa memahami proses penelitian, bukan hanya hasil akhirnya. Proses ini juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta kemampuan untuk menghubungkan teori dengan praktik nyata di lingkungan sekitar mereka. Jadi, kunci jawaban nomor 2 adalah C. Untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk mencari informasi, mengobservasi, dan menyimpulkan hasil penelitian mereka sendiri. Nomor 3. Dalam pengajaran pelajaran bahasa Indonesia, seorang guru memberikan tugas menulis cerita dengan tema tertentu. Ia mengharapkan siswa untuk mengembangkan kreativitas dan struktur narasi yang baik. Apa yang sebaiknya dilakukan guru untuk menilai keterampilan menulis siswa secara menyeluruh? A. Memberikan penilaian hanya pada jumlah kata yang ditulis siswa. B. Fokus pada pengoreksian tata bahasa dan ejaan tanpa mempertimbangkan kreativitas. C. Menilai berdasarkan struktur cerita, kemampuan siswa dalam mengembangkan ide, serta menggunakan bahasa yang kreatif dan sesuai dengan konteks. D.
Menilai hanya berdasarkan kesesuaian cerita dengan tema yang diberikan. Memberikan penilaian akhir setelah satu kali revisi tanpa diskusi lebih lanjut. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menilai berdasarkan struktur cerita, kemampuan siswa dalam mengembangkan ide, serta penggunaan bahasa yang kreatif dan sesuai dengan konteks. Penjelasannya, penilaian menulis yang menyeluruh harus mencakup beberapa aspek seperti struktur narasi, awal, tengah, akhir, pengalaman, pengembangan ide, kreativitas, serta penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks. Hal ini memastikan siswa tidak hanya fokus pada aspek teknis, tapi juga pada cara mereka menyampaikan ide dengan menarik dan runtut. Dengan menilai berbagai aspek tersebut, guru dapat memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk membantu siswa meningkatkan keterampilan menulis mereka secara holistik. Baik, Bapak Ibu, jadi kunci jawaban nomor 3 adalah C. Menilai berdasarkan struktur cerita, kemampuan siswa dalam mengembangkan ide, serta penggunaan bahasa yang kreatif dan sesuai dengan konteks. Nomor 4. Seorang guru kelas 6 memberikan kegiatan diskusi kelompok mengenai topik sejarah dengan tujuan agar siswa dapat memahami perbedaan sudut pandang dalam sebuah peristiwa. Apa yang menjadi tujuan utama dari pembelajaran ini? A. Siswa dapat menghafal fakta-fakta sejarah tanpa mempertanyakan kebenarannya. B. Siswa mampu mengidentifikasi sudut pandang yang berbeda dalam peristiwa sejarah dan mengembangkan kemampuan argumentasi yang logis. C. Siswa hanya mendengarkan penjelasan guru tanpa aktif berpartisipasi. D. Siswa hanya menunggu jawaban dari teman sekelas tanpa memberikan pendapat. Siswa dapat mengingat nama-nama tokoh sejarah tanpa memahami konteksnya. Jawaban yang tepat adalah B. Siswa mampu mengidentifikasi sudut pandang yang berbeda dalam peristiwa sejarah dan mengembangkan kemampuan argumentasi yang logis. Penjelasannya, tujuan utama dari kegiatan diskusi kelompok dalam pembelajaran sejarah adalah membantu siswa memahami bahwa peristiwa sejarah seringkali memiliki berbagai sudut pandang. Siswa didorong untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta argumentasi yang logis. Dengan memahami berbagai sudut pandang, siswa akan belajar menghargai perbedaan pendapat dan membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks sejarah. Jadi, jawaban nomor 4, Bapak Ibu, adalah B. Siswa mampu mengidentifikasi sudut pandang yang berbeda dalam peristiwa sejarah dan mengembangkan kemampuan argumentasi yang logis. Nomor 5. Dalam pengajaran seni, seorang guru mendorong siswa untuk menciptakan karya seni yang menggambarkan perasaan mereka terhadap suatu kejadian. Apa tujuan dari pendekatan ini dalam konteks pembelajaran seni? A. Untuk membuat siswa mengikuti instruksi secara ketat dan membuat karya seni yang mirip. B. Untuk membantu siswa mengeksplorasi ekspresi diri dan memahami hubungan antara seni dan emosi pribadi. C. Agar siswa dapat meniru gaya seni terkenal tanpa memberikan interpretasi pribadi. D. Untuk mengevaluasi hanya teknik menggambar atau melukis yang digunakan siswa. Agar siswa menghasilkan karya seni yang sesuai dengan standar estetika tertentu. Jawaban yang tepat adalah B. Untuk membantu siswa mengeksplorasi ekspresi diri dan memahami hubungan antara seni dan emosi pribadi. Penjelasannya, pendekatan ini bertujuan untuk mendorong siswa mengekspresikan perasaan mereka melalui seni, sehingga mereka dapat memahami hubungan antara seni dan emosi pribadi. Seni tidak hanya tentang teknik atau hasil akhir, tetapi juga tentang proses kreatif yang melibatkan perasaan, pengalaman, dan interpretasi individu. Dengan cara ini, siswa belajar mengekspresikan diri secara autentik
mengembangkan kreativitas, serta menghargai keunikan karya mereka dan orang lain. Jadi jawaban nomor 5 adalah B. Untuk membantu siswa mengeksplorasi ekspresi diri dan memahami hubungan antara seni dan emosi pribadi. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi adalah prediksi soal PPPK Guru SD tahun 2024. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi untuk belajar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.